Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Ignas Agati Sinaga. Aku berasal dari kelas 12 MES 1. Di sini saya akan membuat video tentang kisah sejarah pribadi saya dari Mapel Bahasa Indonesia dengan guru pembimbing S. Manalu. Saya bersekolah di SMA RK Bintang Timur Rantau Perapat. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan namaku Ignas Agati Sinaga. Aku lahir pada tanggal 16 bulan 5 2008. Aku lahir di Pasir Pangarayan. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Aku mempunyai adik cowok dan cewek. Namanya Anastasia Yola Sinaga dan Febrianto Sinaga. Aku mempunyai orang tua bernama P. Sinaga dan L. Ginting. Keluargaku lengkap tetapi tidak dapat dikatakan cemara karena kami jarang mempunyai waktu bersama. Sewaktu aku kecil, umur 3 tahun, aku sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuaku merantau. Dan aku dititipkan kepada opungku, yaitu orang tua dari ayahku sendiri. Aku tinggal bersama opung Boru dan opung Deliku. Aku dibesarkan oleh mereka, aku tumbuh bersama dengan mereka. Mereka sangat menyayangiku, dan saat usia aku meranjak 5 tahun, aku memasuki TK, atau Taman Kanak-Kanak. Aku sangat senang, dikarenakan yang awalnya aku tidak mempunyai teman, sekarang jadi banyak teman bermain, serta banyak mainan juga. Banyak orang yang bertanya kepadaku, kok bisa sih 2008 sudah kelas 3 SMA? Ya, aku kecepatan sekolah teman-teman, dikarenakan waktu itu saudara perempuanku dari keluarga ayahku sudah masuk TK, jadi aku ingin. Umurku dengan saudara perempuanku itu beda sekitar 2 tahunan dan dia lebih tua dariku. Tapi waktu TK, tak jarang juga ketika berlibur, aku pergi untuk bertemu kedua orang tuaku yang merantau di ujung Batu, untuk menghilangkan rasa rinduku kepada mereka. Masa TK sudah kelewati. Pada saat aku wisuda, aku sangat senang. Bahagia sekali rasanya karena aku akan masuk SD, yaitu sekolah dasar. Tetapi di lain sisi, aku juga iri kepada seluruh teman-temanku, dikarenakan mereka yang foto bersama kedua orang tuanya, dan aku tidak apa-apa. Walaupun aku tidak berfoto bersama kedua orang tuaku, aku masih bisa berfoto dengan opungku. Aku mulai beranjak umur 6 tahun, dan aku masuk SD hari pertama. Hari pertama masuk, aku melihat teman-temanku banyak yang diantarkan oleh orang tuanya di hari pertama mereka sekolah, dan aku hanya diantarkan oleh opungku. Tetapi aku tidak keberatan, aku tetap bersyukur karena ya sama saja, tetap diantar. Bedanya, mereka diantar oleh kedua orang tuanya, sedangkan aku hanya diantarkan oleh opungku. Seiring berjalannya waktu, aku naik kelas 3 SD. Orang tuaku memutuskan untuk tinggal bersama aku di Medan, di rumah opungku. Aku sangat bahagia dan senang, karena akhirnya aku bisa merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh teman-temanku. Pada saat pagi hari sekitar jam 5 subuh, ayah membanguniku. Waktu itu aku sulit sekali dibangunkan, dikarenakan aku tidak terbiasa dan itu kali pertamanya ayah pertamanya. Seiring berjalannya waktu, aku naik kelas 3 SD. Orang tuaku memutuskan untuk tinggal bersamaku di Medan, di rumah opungku. Aku sangat bahagia dan senang, karena akhirnya aku bisa merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh teman-temanku. Pada saat pagi hari sekitar jam 5, ayah membanguniku. Waktu itu, aku sulit sekali dibangunkan, dikarenakan aku tidak terbiasa, dan itu kali pertamanya. Ayah sedikit kewalahan membanguniku karena aku sulit sekali dibangunkan. Saat aku bangun, ayah langsung menyuruhku untuk mencuci muka dan lanjut dengan kegiatan menyiram bunga. Setelah itu, aku diajak ayah keliling rumah untuk jogging sebentar dan dilanjut bermain basket. Dan sisanya belajar sampai jam sekolah tiba. Ayah mengantarku ketika ia tidak sibuk. Aku sangat bahagia. Ayah itu orangnya tegas dan ibu orangnya lemah lembut tetapi sedikit cerewet. Dikarenakan aku dapat merasakan apa yang dirasakan oleh teman-temanku selama ini. Dimasakkan sarapan oleh ibu, diantar ke sekolah oleh ayah, rasanya sangat bahagia. Ayah bahkan mengajarkanku membaca, menulis, pertambahan, perkalian, dan pengurangan. Aku sangat senang sekali rasanya, karena biasanya aku akan mengerjakan tugasku sendiri, tetapi sekarang aku ditemani oleh kedua orang tuaku. Mereka sangat sabar mengajarkanku. Saat ayah mengajarkanku perkalian 1-10,
Aku dilatih setiap malam oleh ayahku, sampai aku bisa. Tak jarang juga ayah memberiku waktu untuk menggambar, karena aku mempunyai hobi yaitu menggambar. Dan setelah itu, ayah akan menyuruhku istirahat. Saat ayah mengajarkanku tentang jam, aku ditemani juga oleh ibuku. Mereka mendampingiku, sampai aku bisa. Rasanya aku sangat bahagia. Dan pada saat aku naik kelas 4 SD, ayahku memutuskan untuk merantau lagi, dikarenakan pekerjaan ayahku kurang cukup untuk menafkahi kami. Mereka merantau ke Rantau Perapat. Aku sangat sedih waktu itu. Aku ingin sekali rasanya ikut dan ingin terus bersama mereka. Tetapi ayah tidak memperbolehkan. Kata mereka ke sana itu ingin kerja, bukan main-main. Pada saat keberangkatan mereka tiba untuk merantau, aku ikut mengantarkan bersama opungku. Aku sangat sedih waktu itu dan sampai menangis. Dan aku berkata, "Kenapa aku tidak boleh ikut?" Dan ayah hanya menjawab, "Kau di sini saja jaga opung, temanin opung, dan belajarlah dengan giat. Kami akan datang ke sini untuk melihatmu setahun sekali." Aku sangat sedih dan menangis waktu itu. Aku melewati hari-hariku dengan rasa kesepian, dikarenakan orang tuaku sudah merantau dan tidak ada lagi yang menemaniku. Aku juga kadang bermain bersama bibiku, namanya Bi Sela. Dia sangat baik kepadaku. Tak jarang juga dia mengajarkanku belajar bersama. Aku melewati hari-hariku dengan rasa kesepian, dikarenakan kedua orang tuaku sudah merantau, dan tidak ada lagi yang menemaniku. Aku juga kadang bermain bersama bibiku, namanya Bi Sela. Dia sangat baik kepadaku. Tak jarang juga dia mengajakku untuk belajar bersama, serta bermain bersama di rumahnya. Sampai terkadang aku menginap di rumahnya. Opung tidak khawatir sama sekali, karena dia sudah tahu kalau aku di rumah Bi Sela. Waktu pun terus berlalu. Pada saat aku naik kelas 5, aku meminta kepada orang tuaku untuk mengizinkan aku tinggal bersama mereka. Tetapi awalnya ayah menolak, dan aku terus membujuknya. Dan ayah mempertimbangkannya bersama ibuku, dan akhirnya mereka mensetujuinya. Aku sangat senang di situ, tetapi sedih juga, karena aku akan meninggalkan teman-temanku, serta meninggalkan Bi Sela. Seluruh urusan dan berkas yang akan kuperlukan untuk pindah diatur oleh endaku, yaitu adik ketiga dari ayahku. Dia membantuku untuk mengurus semuanya. Kebetulan tugasnya sebagai tata usaha di sekolah. Dan saat aku sudah pindah ke Rantau Perapat dan tinggal bersama orang tuaku, aku sangat senang, dan orang tuaku mendaftarkan aku di SDN 14 di Jalan Menara. Aku memiliki banyak teman yang baik. Aku juga diajak keliling sekolah yang belum aku ketahui. Dulu aku mempunyai teman dekat yang namanya Tela Sinaga. Dia baik. Kami kemana-mana selalu bersama sampai kami lulus SD. Waktu terus berjalan. Kini aku masuk SMP. Aku tidak tahu awalnya ingin SMP di mana. Dan ayah memperkenalkan sekolah SMP RK Bintang Timur Rantau Perapat kepadaku. Kata ayah, sekolah itu adalah sekolah Katolik, disiplin, dan dikarenakan adikku yang bersekolah di SD RK Bintang Timur Rantau Perapat. Yang dimana kata ayah, agar aku dapat mengawasi adikku juga. Aku mempunyai banyak teman selama bersekolah di sana. Mereka baik padaku. Aku mempunyai sahabat namanya Tessa, Ruth, Octavia, Paulina. Kami kemana-mana selalu bersama sampai kami lulus SMP. Dan aku sudah masuk SMA. Ayah selalu bertanya kepadaku, ingin lanjut kemana? SMA atau SMK? Tapi harus daerah sini ya. Aku sempat berpikir dan ingin tinggal mandiri. Tetapi aku juga tahu, apapun yang sudah jadi keputusan ayah tidak dapat kuganggu-gugat. Akhirnya aku memilih SMA RK Bintang Timur Rantau Perapat. Saat MPLS, aku benar-benar tidak berani berkenalan dengan orang-orang. Aku hanya mengenal beberapa yang emang berasal dari SMP RK Bintang Timur aja. Pada saat MPLS, aku tidak mempunyai teman. Dan aku hanya berdiam diri saja. Dan hanya menjawab jika ada yang bertanya dan mengajakku berbicara. Dan sewaktu itu, untung kakak MPLS-ku yaitu yang dimana adalah Kak Grace, yaitu kakak alumniku sewaktu SMP. Dan pada saat ada lomba mengoper cup berisi air, kelompokku menang. Dan tiba-tiba aku merasa ada yang memelukku. Aku tidak tahu dengannya,
dan aku hanya berdiam diri saja sampai dia memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Valencia Agustina Hutagalung. Aku senang karena aku mempunyai satu teman. Tetapi bukan sampai situ saja. Ternyata aku mempunyai satu teman lagi. Namanya Jessica Sarah. Aku sangat senang. Dan mereka ialah teman pertamaku sewaktu aku SMA di SMA RK Bintang Timur atau Parapat. Dan itulah kisah sejarah pribadi saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Thank you for watching. Bye-bye.